Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pendengar Radio Kesehatan Bioesa dan juga pemirsa yang menyaksikan secara langsung kita di Facebook Bioesa. Ketemu lagi di Bincang Sehat Bioesa untuk kesempatan hari ini Kamis di 10 Desember 2020 ya. Dan untuk kali ini seperti biasa Bagus sudah ditemani dua narasumber kita yang bisa dibilang ini banyak dinantikan kehadirannya ya. Ada Bang Nala Ginting. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat walafiat Bang. Kabar baik dan kabar sehat selalu. Karena Bioesa. Karena Bioesa, betul. Bang Jimmy juga apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat, Bang Bagus, bersat si kecil biru biasa. Oke, dan tema bahasan di pertemuan kita di Bincang Sehat kali ini kita akan membahas mengenai gejala awal asma yang patut diwaspadai. Nah, tapi sebelum masuk ke tema bahasan yang bakal kita kupas di hari ini, ke Bang Jimmy dulu nih, kita mau seperti biasa tanya ya, yang namanya gak pernah bosan kita sampaikan edukasi mengenai apa itu jamu tetes Bioesa. Silakan Bang. Ya, terima kasih Bang Bagus atas kesempatan yang diberikan, bahwa tidak henti-hentinya kami mengedukasi para pendengar, tidak henti-hentinya kami mengedukasi para pencinta daripada kesehatan, bahwa jamu tetes Bioesa adalah satu produk jamu yang telah mengalami fermentasi dingin, ya, adalah satu proses di mana ini adalah merupakan herbal bagi kesehatan kita yang terbuat daripada 25 macam buah dan sayur. Kita tahu bahwa buah dan sayur itu sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Oleh sebab itu, para pakar kami, para peneliti kami telah membuat satu formula, yaitu menghasilkan jamu tetes Bioesa. Perlu diketahui bahwa jamu tetes Bioesa ini mengalami satu proses fermentasi dingin yang dengan bioteknologi, sehingga ini sangat aman dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui, bayi 0 sampai dengan lansia. Karena ini ekstrak murni daripada buah dan sayur. Kita ketahui bahwa tubuh manusia dapat sekali sakit atau mudah sekali terkena yang namanya kelemahan tubuh atau penyakit karena ada 3 lini yang tidak diperkuat. Disinilah jamu tetes Bioesa bekerja memperbaiki 3 lini ini. Yang pertama, manusia dapat sakit karena angka kecukupan gizi dalam tubuhnya tidak maksimal. Ya, jadi ketika angka kecukupan gizi kita maksimal dalam tubuh kita, maka kita tidak mudah terkena sakit penyakit. Ini didapat dari mana? Buah dan sayur. Karena buah dan sayur itu mengandung banyak sekali vitamin, mineral, serat, antioksidan, dan fitokimia. Nah, ini bisa menambah angka kecukupan gizi kita. Inilah Bioesa bekerja dalam lini yang pertama. Yang kedua, dia bekerja menambah pasukan tubuh kita, yaitu imun tubuh kita. Ketika imun tubuh kita kuat, ketika imun tubuh kita kaya, maka sakit penyakit, virus, bakteri, atau partikel-partikel radikal bebas tidak mudah menyerang tubuh kita. Jangan apalagi di masa-masa cuaca yang dingin ini, curah hujan yang cukup tinggi, baru kena hujan sedikit kita udah pusing, sudah sakit kepala, sudah flu, pilek, ya kan. Tetapi kalau imun tubuh kita kuat, maka ini bisa kita atasi dengan baik. Yang ketiga adalah dia meregenerasi sel yang mati. Nah, ketika kita meregenerasi sel yang mati, maka organ-organ tubuh kita bekerja dengan maksimal. 3 lini ini diperkuat, maka insya Allah tubuh kita tetap sehat. Itu semua bersama dengan Bioesa. Dan ini terbukti banyak sekali repeat order yang telah kami terima, banyak sekali testimoni yang menyampaikan bahwa begitu besarnya khasiat daripada jamu tetes Bioesa. Kenapa? Karena jamu tetes Bioesa ini tanpa kimia, jadi ekstrak murni daripada buah dan sayur. Jadi sehingga jamu tetes Bioesa ini sangat aman dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui, bahkan bayi 0 sampai lansia boleh mengkonsumsi. Kita tahu bahwa ibu hamil, ibu menyusui, bahkan bayi 0 atau berapa bulan itu sangat rentan dengan obat-obat kimia atau makanan-makanan yang memiliki kandungan partikel radikal yang bebas, ya kan. Tetapi karena Bioesa murni, pure, ekstra daripada buah dan sayur, maka ini sangat aman bagi dikonsumsi ibu hamil, ibu menyusui maupun bayi. Perlu diketahui bahwa Bioesa bekerja pada 3 lini dalam tubuh manusia, bahwa tubuh manusia bisa terpapar sakit penyakit melalui 3 lini ini. Pertama, karena manusia atau seseorang itu tidak memiliki kecukupan gizi yang cukup dalam tubuhnya. Ketika kita hidup, kita memiliki angka kecukupan gizi yang rendah, maka kita sangat rentan sekali
akan sakit penyakit, baik melalui virus, bakteri, partikel-partikel bebas, melalui udara, cairan yang masuk, ataupun makanan yang masuk. Sehingga kita perlu satu nutrisi, satu tambahan untuk menambah kecukupan gizi kita. Disinilah biasa berfungsi untuk menambah angka kecukupan gizi kita, sehingga kecukupan gizi dalam tubuh kita terpenuhi dengan maksimal. Yang kedua, lini kedua dia bekerja sebagai pasukan imun tubuh. Bahwa kita tahu bahwa imun tubuh yang sehat adalah imun tubuh yang kuat. Ketika imun tubuh kita lemah, maka kita sangat mudah sekali terserang sakit penyakit. Baru kena hujan sedikit udah pilek, baru kena hujan sedikit sudah demam, baru kena hujan sedikit sudah pusing kepalanya, ya kan? Nah, kenapa? Ini menandakan bahwa imun tubuh kita lemah. Tetapi ketika kita meminum jamu tetes biasa secara teratur dan rutin, maka imun tubuh kita atau pasukan daripada tubuh kita akan menjadi pasukan yang qualified, pasukan yang bisa mampu mengalahkan serangan-serangan dari virus, bakteri, maupun daripada partikel-partikel radikal bebas. Bagian yang ketiga, biasa bekerja untuk meregenerasi sel-sel yang mati. Perlu diketahui bahwa manusia ini hidup terdiri dari ribuan juta sel-sel kita yang membentuk kita. Sehingga setiap hari pasti ada, bukan tidak ada, pasti ada sel-sel kita yang mati atau yang rusak atau afkir. Nah, disinilah biasa bekerja, di mana lini-lini sel-sel yang rusak, afkir itu diregenerasi lebih cepat pertumbuhannya, diregenerasi lebih cepat menjadi yang baru, sehingga tiga hal ini, komponen ini yang membuat biasa menjadi unggul dibandingkan herbal-herbal yang lain. Jadi angka kecukupan gizi dipenuhi, imun tubuh diperkuat, sel-sel yang mati diregenerasi, sehingga organ-organ tubuh kita bisa bekerja dengan maksimal. Sehingga ketika Anda mengkonsumsi jamu tetes, insya Allah 5 sehat akan Anda raih. Dalam keadaan normal, Bapak Ibu cukup meminum jamu tetes biasa 3 tetes 3 kali sehari. Kalau Bapak Ibu dalam pemulihan tubuh, boleh meningkatkan dosis 5 tetes 3 kali sehari. Kalau Bapak Ibu ada penyakit bawaan seperti asam urat, ya, kemudian kolesterol, asma seperti yang akan kita bahas hari ini, dan teman-temannya, Bapak Ibu boleh meningkatkan 7-10 tetes 3 kali sehari. Info yang penting bahwa jamu tetes biasa sudah terregistrasi di Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi produk ini sudah pasti melewati satu proses pengujian yang luar biasa. Kemudian sudah mendapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi kaum muslimah, muslimi tidak perlu takut untuk mengkonsumsi karena ini produk sudah mendapat label halal. Kira-kira begitu, Bang Bagus. Oke, ya. Baik, kalau bicara jadi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Jimmy ini ya, Bio HSA terdiri dari 25 macam buah sayur Indonesia tropis ya, asli Indonesia yang sudah dikemas dalam botol 15 ml seperti ini ya, yang bisa dibeli tentunya di toko obat, apotik ataupun di radio kesayangan Anda. Dan bicara kalau 25 macam buah kita makan, kita blender sendiri bingung ya, tapi dengan yang namanya biasa sudah praktis sekali untuk tinggal ditetes ke dalam mulut lalu campur dengan air minum saja. Jadi aman dikonsumsi dari yang anak-anak sampai yang manula ya, kemudian sampai yang menyusui juga, ibu hamil juga bermanfaat sekali ya. Oke, ke Bang Nala. Tapi sebelum ke Bang Nala, ini kita juga kan disimak juga atau bisa disimak juga. Bincang sehat kita di radio-radio yang bermitra dengan kita, siapanya nih Bang? Ya, jadi pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini, kami bisa ditangkap oleh beberapa radio partner, radio-radio streaming yang ada di daerah yang bermitra dengan kami, yaitu Radio Kos FM Kuningan, Radio Gaya Banjar, Radio El Sanda Jatibarang, ya, Radio GSP Pamanukan, Radio LDT Jambi, Radio Mestong Jambi, Radio Gita Lestari Brebes, lalu ada Radio Saburai di Lampung, Radio Prima Cilacap, Radio Gema Sonata di Cirebon, Radio Reza FM Pasaman Sumatera Barat ya, Radio Top FM Padang Panjang Sumatera Barat, Radio AFB 95,2 FM Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. Ya, lalu ada Radio Kalista Perbaungan Sumut ya, lalu Radio Bujang Salim Lok Sumawe Aceh, Radio Badratun Sigli Aceh, Radio Lauser Kota Cane Aceh Tenggara, Radio Anugrah
Huta Ginjang Tapanuli Utara, Radio Cimaja Rantau Parapat, Radio Suara 5 Luhak ya di Rokan Hulu, Radio BBC Bagan Batu, Rokan Hilir, dan ya GSP Pamanau kan udah ya. Oke, itu aja Bang. Oke. Nah, sekarang masuk ke masalah yang menjadi bahasan kita hari ini adalah penyakit asma. Ya, tema kita gejala awal asma yang patut diwaspadai. Sebetulnya asma itu sendiri apa sih Bang? Penyakit apa sih Bang? Ya, makasih Bang Bagus. Penyakit asma ini ya kadang-kadang kita tidak tahu bahwa asma ini dianggap sepele ya. Asma ini dianggap biasa-biasa saja. Tapi kalau menurut datanya ya, malah yang lebih parah ini asma sebetulnya ya. Yang lebih parah ini asma ketimbang yang sekarang virus sedang menjangkit karena angka kematiannya lebih tinggi gitu ya Bang ya. Nah, asma itu sendiri adalah gangguan pernafasan ya. Jadi kalau kita memiliki gangguan pernafasan, kita harus memiliki beberapa pengetahuan bahwa itu bukan hanya batuk, itu bukan hanya pilek, bukan hanya flu, tapi ada juga asma, ada juga bronkitis, ada juga yang macam-macam ya, yang macam-macam. Jadi beraneka ragam nih penyakit yang terjadi akibat gangguan pernafasan. Pernafasan sendiri itu ada dua, ya, ada pernafasan atas dan ada pernafasan bawah. Ya, makanya ini harus diketahui ya. Nah, asma ini termasuk di dalam gangguan pernafasan yang bawah ya. Ketika pernafasan atas itu kayak di hidung, rongga hidung sampai ke bagian di ke saluran yang di atas ya, faring, lalu dia ke bronkus. Bronkus itu ke saluran yang ada di paru-paru gitu ya. Bangan. Jadi bentuknya kayak selang ya, kayak selang ya. Kalau kita lihat di beberapa iklan obat batuk itu ada ya, kayak paru-paru dua, lalu kayak ada selang. Nah, itu bronkus. Nah, bronkus ini ada lagi cabang-cabangnya ya, namanya broncheleus ya, yang masuk ke dalam paru-paru itu broncheleus. Nah, di broncheleus itu ada yang namanya alveolus ataupun kayak akar-akar. Biasanya di paru-paru ada akar-akar. Nah, kalau asma itu dia ada di saluran pernafasan bronkus itu dan di dalam alveolus. Jadi dia itu sifatnya sesak nafas dan dia juga menjadi gangguan di dalam paru-paru itu sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang menyebabkan itu banyak Bang ya. Ada debu ya, ada abu rokok ataupun asap rokok ya, ada bakteri yang terhirup ya. Ada juga karena faktor alergi dingin ya, ada juga karena gangguan sirkulasi udara. Nah, ini asma. Dan asma itu biasanya ditandai dengan batuk yang bersuara Bang. Tahu ya Bang, kalau burung merpati kalau lagi turun tuh ada suara hit. Nah, sama Bang. Jadi begitu dia lagi tarik napas, pas keluarin hit gitu ya. Nah, itu ada sedikit asmanya. Dan ini sebetulnya menular ya, ini sangat menular karena dropletnya gitu ya, ketika dia batuk ataupun dia berbicara keluar dan terhirup kepada orang lain, itu bisa menyebabkan orang juga terkena asma. Nah, asma ini memang sangat tinggi sekali kalau di Indonesia ya, 4,5% itu bisa diderita oleh orang Indonesia. 4,5% itu banyak Bang ya. Dia tergolong penyakit nomor 6 lah kalau di Indonesia ya, yang paling menakutkan ini asma. Karena banyak hal yang sebetulnya yang bisa menyebabkan asma. Satu, debu yang selalu terhirup ya, kalau kita nggak pakai masker nih kayak sekarang ini ya, itu bisa juga. Lalu kurangnya sirkulasi udara di dalam kamar atau ruangan ya, misalnya lembab ya, terlalu lembab ataupun tidak tidak kering ya. Nah, ini yang bisa menyebabkan asma. Nah, itu seperti itu Bang. Oke. Ya, baik, jangan kemana-mana pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan Bioesa. Kita akan kembali lagi tentunya masih membahas seputar gejala awal asma yang patut kita waspadai, tentunya selepas yang satu ini.
Ya, masih kita lanjut lagi Bincang Sehat Bioesa dan pendengar Radio Kesehatan Indonesia, juga pemirsa yang menyaksikan lewat Facebook Bioesa. Kita masih membahas seputar gejala awal asma yang patut kita waspadai ya. Dan kalau bicara tadi Bang Nala sudah menyampaikan apa itu penyakit asma. Ke Bang Jimmy sekarang, Bang. Ya. Kalau boleh tahu, ini asma ini bisa menyerang siapa aja sih? Nah, dominan wanita atau pria biasanya? Ya, asma seperti yang dikatakan oleh Bang Nala bahwa ini adalah satu penyakit yang perlu kita waspadai. Bahwa jadi penyakit asma ini bisa menyerang siapa saja, baik wanita maupun laki-laki, ya, atau baik muda atau tua. Jadi ini tidak ada golongan, wah ini penyakit orang tua, tidak. Oh ini penyakit wanita, bukan. Ini penyakit pria, bukan. Karena pria yang cenderung lebih banyak mengkonsumsi rokok, ya. Jadi bukan, ini rokok salah satu penyebab bisa menimbulkan asma. Tetapi bukan berarti setiap perokok akan mendapatkan penyakit asma. Jadi tidak. Jadi banyak faktor yang menyebabkan bisa asma, salah satunya merokok, alergi, dingin atau bawaan, ya kan. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan. Jadi kalau dikatakan siapa saja bisa, asma ini bisa menyerang siapa aja, dan ini merupakan satu penyakit yang perlu saudara waspadai karena asma ini merupakan penyakit jangka panjang, ya. Sehingga ketika imun tubuh atau ketika orang yang mengidap penyakit asma ada penyakit komplikasi bawaan, maka itu yang berdampak fatal seperti dikatakan Bang Nala, banyak sekali angka tingkat kematiannya cukup tinggi. Jadi asma bisa menyerang wanita maupun pria, tua atau muda, siapa saja, tidak tertutup kemungkinan bisa terkena asma. Oleh sebab itu perlu imun tubuh yang kuat, perlu angka kecukupan gizi yang baik dalam tubuh kita. Semua itu bisa kita atasi ketika kita dengan baik melakukan pola hidup yang sehat, makanan yang sehat, dan juga kita konsumsi jamu tetes bioesa secara rutin. Oke, ya. Balik ke Bang Nala lagi ya, Bang. Kalau bicara asma, nah gejala awal yang tentunya bisa dirasakan, ini gimana sih sebetulnya kalau gejala asma? Ya, kalau asma itu gejala awalnya yang pasti dia ada gangguan di pernafasan ya, Bang ya. Nah, dia kayak pertama itu bisa serak, ya, serak ataupun dahak yang terlalu banyak ya. Karena kan dahak ini terjadi terjadi satu serangan yang oleh bakteri ya, sehingga si dahak itu harusnya encer dan itu bisa dikeluarkan dengan sendirinya gitu ya. Nah ini jadinya menumpuk ya di bagian tenggorokan ataupun di bagian saluran pernafasan di atas, ya bisa ditandai dengan kayak pilek ya, ingus gitu ya keluar. Nah itu bisa jadi tanda-tanda awalnya. Lalu yang pasti badan itu berasa kayak tidak enak badan, dan batuk itu yang udah pasti, batuk ya, ada batuknya tuh gitu-gitu. Nah itu udah tanda, apalagi kalau batuknya itu menahun dan itu nggak sembuh-sembuh. Nah ini sebenarnya udah tanda-tanda juga nih dia akan terkena asma, karena sudah kita pastikan bahwa kehidupannya ataupun tempat tinggalnya itu pasti tidak layak ataupun tidak baik, tidak kering lah, istilahnya lembab gitu. Karena kalau hampir setiap hari dia gitu, ataupun dia misalnya batuknya yang kayak batuk-batuk tidak sering ya. Kalau batuk yang memang flu batuk kan, batuknya itu kan kayak mengejan keras gitu ya, ini nah itu tanda-tandanya. Nah itu bisa kita perhatikan dan bisa kita lihat setiap hari. Kalau hal-hal yang seperti itu terjadi, kita harus langsung punya kayak kayak peringatan, wah ini kayaknya ada apa-apa. Jangan biasakan membiarkan diri kita itu nggak ada apa-apa gitu ya. Orang Indonesia ini Bang, ya kebanyakan adalah orang-orang yang dengan penyakit itu nggak ada yang takut. Nah gitu, bedanya dengan orang-orang luar negeri. Orang luar negeri ada orang batuk aja mereka langsung ekspresi mukanya itu sangat menakutkan karena bukan apa-apa. Begitu satu orang batuk, dia akan menebarkan droplet yang sangat luar biasa banyak, yang sifatnya adalah bakteri, virus, atau penyakit yang keluar dari tubuh. Sementara orang Indonesia sudah tahu batuk, pakai masker pun enggak. Nah ini yang kita bahayanya gitu ya. Harusnya orang yang batuk itu yang harus pakai masker ya. Nah orangnya dia harus menutupi dropletnya. Nah ini enggak, orang Indonesia itu terlalu berani gitu loh, terlalu berani dengan yang namanya penyakit. Nah ini yang harus kita betul-betul hindari ya. Jangan sampai
kita sudah nggak apa-apa, biasa aja kok gitu. Nah, kadang-kadang yang seperti itulah yang membuat penyakit itu akhirnya berkembang pesat gitu. Baik itu bukan hanya batuk Bang, ada juga yang misalnya kayak diabetes, kanker juga ya dari tumor. Nggak ada apa-apa nih gitu ya, padahal sudah ada benjolan gitu ya, sudah dia ngerasa nggak enak, nah tiba-tiba sudah komplikasi ya. Karena kalau sudah komplikasi itu sifatnya ini kan dia cepat kalau penyakitnya komplikasi ya, langsung cepat banget itu, langsung tiba-tiba penyakitnya sudah stadium lanjut gitu ya. Nah ini yang kita takutkan. Nah kita harus banyak-banyak mencurigai sesuatu kayak misalnya tadi batuk kok misalnya nggak berhenti-berhenti ya, ataupun kok sudah 1 bulan ini saya masih gitu-gitu terus, ataupun gangguan di kerongkongan tenggorokan gitu ya, ada kayak dahak yang nggak keluar padahal pengen dikeluarin, batuk sudah sekeras mungkin. Nah itu lebih baik diperiksakan. Kalau tidak mau diperiksakan ya preventifnya ataupun tindakan pertamanya untuk penjagaannya ada biohesa. Ini ada biohesa gitu ya. Jadi kita nggak perlu takut gitu loh ya. Jadi kalau sudah ada biohesa ini kita nggak perlu takut karena dia memang bisa mengatasi hal yang seperti itu Bang. Jadi cukup diminum nanti 5 tetes 3 kali sehari secara rutin ya. Mau batuk dia asma, mau batuk dia basah, mau batuk dia kering, mau batuk dia menahun, itu 5 tetes 3 kali sehari dalam 2 botol ataupun 1 bulan itu kita bisa merasakan manfaatnya gitu Bang. Oke. Jadi gara-gara nggak ada apa-apa ya, Mama bingung ya. Nggak ada apa-apa, Mama yang bingung. Artinya tetap ada biohesa. Ada biohesa. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau seandainya kayak Bang Jimmy DM ada cewek lewat itu gimana? Apa asma juga deh? Itu kayaknya sinyalnya memang agak-agak kenceng juga, cuman lebih kenceng lagi. Tapi bukan asma ya? Bukan. Oke, balik lagi ke Bang Jimmy. Nah, tadi Bang Lal sempat singgung juga kan bisa menular. Apakah benar kalau seseorang dalam keluarga, ya, orang tuanya asma, ada nggak kemungkinan anaknya tertular jadi menderita penyakit asma juga? Ya, ini memang satu pertanyaan yang luar biasa yang bagus bahwa memang apakah faktor keturunan itu mempengaruhi orang bisa terkena asma. Perlu kita ketahui bahwa yang namanya keturunan itu adalah satu genetik yang diturunkan dari orang tua kita, baik pihak laki-laki, orang tua ayah maupun orang tua kita, ibu kita. Ya karena apa? Genetika ini tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa direkayasa, ya. Sehingga bisa memberikan satu kepastian bahwa orang yang keturunan asma atau alergi terhadap tertentu itu ada kemungkinan dia bisa menerima hal yang sama dari orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya asma, maka dia bisa kemungkinan asma. Tapi ini tidak mutlak 100%. Artinya kalau ada anaknya 2, ada kemungkinan 1 yang bisa membawa genetik dari orang tuanya penyakit asma, ada 1 tidak. Atau ada kemungkinan dia punya anak 4, 1 yang bawa, 3 tidak. Atau kemungkinan ada 2 yang bawa, ada 2 yang tidak. Jadi intinya begini, intinya 80% itu pasti genetika yang dibawa daripada orang tua itu pasti turun ke kita. Makanya kita melihat orang tua tuh kalau anaknya mirip ayah atau ibu itu pasti keturunan mereka berdua. Kalau nggak mirip dua-dua baru itu pertanyakan. Itu kan karena itu genetika itu pasti turun Bang Bagus. Jadi kalau dibilang asma begitu juga. Jadi genetika ini tidak bisa dimodifikasi atau direkayasa. Sehingga perlu kita ketahui bahwa kalau kita memiliki orang tua yang memiliki keturunan asma atau memiliki penyakit asma, kita sebagai orang tua mesti waspada. Oleh sebab itu ketika istri kita mengandung, kita perlu kontrol. Sehingga kita sudah memberikan antisipasi imun yang baik bagi calon bayi kita atau calon anak kita. Jadi ketika dia lahir sehat, ya alhamdulillah dia memiliki organ tubuh yang lengkap dan tidak membawa gen penyakit. Nah, itu kita harapkan. Kenapa? Di masa kehamilan itu perlu dijaga nutrisi, vitamin, sehingga kondisi waktu dia lahir itu sehat dan tidak membawa bibit penyakit daripada kita. Kalaupun ada, itu kita sudah bisa cegah sejak dini. Asma memang penyakit jangka panjang seperti dikatakan Bang Nala dan saya katakan bahwa ini penyakit jangka panjang. Kita bisa mencegah timbulnya asma sehingga tidak sebentar-bentar dia sesak napas. Bayangin kalau ada acara hajatan atau apa, ada kerumunan dia sesak napas karena oksigen yang begitu banyak orang hirup,
ya kan, sehingga dia tidak kebagian istilahnya. Nah, ya maka akan berujung fatal. Jadi ini bisa dicegah. Jadi kalau kita udah tahu anak kita memiliki asma karena keturunan daripada kita, maka sejak dinilah kita berikan jamu tetes biasa sebagai alternatif solusi kesehatan bagi dia. Oke ya. Ke Bang Nala lagi, Bang. Ya. Ini kan sekarang sudah mulai yang namanya hujan ya. Ya. Masuk musim hujan. Ini sebenarnya mitos atau fakta sih kalau yang namanya cuaca dingin ini bisa membuat asma seseorang kambuh? Ya, memang itu bisa, Bang. Ya, itu bisa. Karena kan saya bilang tadi di awal bahwa asma itu bisa dari debu. Ya, bisa dari asap rokok, ya, bisa dari bakteri virus, bisa juga dari cuaca ya, suhu dingin ya. Itu bisa juga lembapan daripada suhu ruangan juga bisa. Nah, apalagi kalau sekarang ini musim hujan ya, ini beberapa hari ini kata BMKG akan terjadi hujan yang terus menerus selama 1 minggu, berarti sampai nanti di hari Minggu lagi ataupun hari Sabtu. Nah, itu yang kita lihat kemarin kalau di Jakarta dan sekitarnya itu hujan 15 menit, berhenti lagi 10 menit, terang benderang. Lalu hujan lagi 15 menit, kencangnya sekencang-kencangnya, lalu terang lagi gitu. Nah, jadi cuaca ini berubahnya itu sangat drastis ya, sangat drastis. Nah, memang ketika kita misalnya memiliki ruangan ataupun kamar yang tidak disertai dengan ventilasi, ini sangat menyebabkan orang itu menderita asma. Nah, saya mau kasih tahu, yang namanya ventilasi, dia itu sifatnya adalah sirkulasi, ya. Jadi kalau ventilasi di rumah itu bukan hanya di dalam satu bagian saja ataupun tembok. Namanya ventilasi untuk bersirkulasi, jadi seberang-seberangan. Nah, banyakan orang dia buka jalusi ataupun kayak ventilasi yang di atas pintu itu ya, Bang ya. Kayak misalnya kayak kayak cerobong-cerobong itu. Nah, dia hanya di atas pintu kamarnya aja, tetapi di seberangnya, tembok seberangnya nggak ada. Itu bukan ventilasi namanya, itu pemanis ya, pemanis ruangan. Namanya ventilasi itu udara itu supaya bersirkulasi. Artinya masuk dari luar ke dalam, dia sirkulasi lagi keluar. Jadi harus seberang-seberangan ventilatornya ataupun cerobong anginnya itu harus seberang-seberangan, sehingga udaranya tidak mentok di dalam kamar dan itu aja. Nah, dia bisa bersirkulasi, itu artinya gitu. Masuk keluar lagi lewat seberangnya gitu. Masuk dari seberangnya keluar lagi lewat seberangnya gitu. Itu namanya sirkulasi. Nah, kalau misalnya berventilasi tapi tidak ada seberang-seberangannya, itu namanya pemanis, Bang ya. Itu nggak ada gunanya juga dan nggak ada manfaatnya. Nah, itu bisa menyebabkan kamar jadi yang namanya lembab. Ya, jadi lembab, tidak ada sirkulasi udara. Dengan udara saja suhu di kamar itu bisa tidak lembab, Bang ya. Karena kayak orang menjemur pakaian ya, kalau orang menjemur pakaian, kasih kipas angin aja itu bisa kering, Bang. Nggak usah pakai terik matahari, itu bisa kering ya. Nah, seperti itulah sirkulasi itu. Nah, tubuh manusia itu membutuhkan sirkulasi udara, oksigen ya, yang setiap harinya baru gitu. Kalau di ruangan itu pengap, nggak ada ventilasinya, nggak ada jendelanya, wah itu akan jadi apa itu ya? Jadi pepes kali di dalam itu ya, Bang ya. Gitu ya, kayak misalnya box tidak ada apa-apa gitu, panas ya, dan itu yang menyebabkan orang bisa asma karena udaranya udah pasti lembab. Seperti itu, Bang. Oke. Ya, baik pendengar dan juga para pemirsa. Ini Bincang Sehat Biasa juga tentunya masih bisa, atau kalau ingin mendapatkan jamu tetes biasa, ini bisa tentunya mendapatkannya di Radio Pas FM Kuningan, kemudian Radio Gaya Banjar, El Sandai Jatibarang, GSP Pamanukan, ya, LDT Jambi, kemudian Mestong Jambi, Radio Gita Lestari Brebes, ya, kemudian Radio Saburai Lampung, Radio Prima Cilacap, ya, kemudian Gema Sonata Cirebon, Reza FM Pasanan Sumbar, kemudian Top FM Padang Panjang Sumbar, HB 95,2 FM Kota Kupang NTT, kemudian Radio Kalista Parbawungan Sumut, ya, Bujang Salim Lok Sumawe Aceh, Badarud Sigli Aceh, kemudian Loser Kutacane Aceh Tenggara, kemudian Radio Anugerah ya 101,9 FM Huta Ginjang Tapanuli Utara, Radio Cimaja 101, FM Rantau Prapat ya, Radio Suara 5 Luhat
104,4 FM Orkan Hulu, kemudian Radio BBC 102,5 FM Bagan Batu Rokan Hilir, dan juga Radio GSP Pamanukan ya. Atau kalau seandainya ingin mendapatkan, bisa menghubungi call center kita ya. Untuk pusat di 0811-8400-881. Sementara untuk yang Sumut ataupun Aceh bisa di 0818-8291-3836. Jangan kemana-mana, Bagus, Bang Nala, dan Bang Jimmy akan kembali lagi tetap di Bincang Sehat Bio HSA. Bincang Sehat Biasa masih kembali berlanjut dan masih ditemani Bagus juga. Kemudian ada Bang Nala dan juga Bang Jimmy. Oke, ke Bang Nala lagi nih Bang. Ya. Kalau di keluarga, ada yang terkena asma. Ya. Langkah awal yang bisa dilakukan oleh keluarga nih apa nih? Ya, yang pertama ya memang kalau ada yang asma, ini kita harus memang memeriksakannya terlebih dahulu ya Bang, cek ke laboratorium bahwa memang dia terkena asma atau tidak gitu ya, karena ada ceknya Bang ya, jadi nggak bisa sembarangan ini asma gitu karena dia bunyi aja ngik gitu, itu nggak bener juga. Jadi harus semuanya melalui hasil laboratorium ataupun cek daripada kesehatan yang benar, misalnya dokter gitu ya yang memang menentukan. Nah, lalu juga kita biasakan di rumah itu sediakan biohesa ya. Kalau misalnya ada yang terindikasi wah ada asma nih, kayaknya kayak suaranya kelihatannya atau kedengarannya kayak gangguan pernapasan gitu ya. Nah, ini langsung aja diberikan 5 tetes 3 kali sehari ya, 5 tetes biohesa 3 kali sehari ya, secara rutin ya. Jadi jangan pas lagi nanti batuk ataupun asmanya kambuh baru minum, setelah selesai enggak lagi gitu ya. Minum obat tidak boleh seperti itu ya, minum obat tidak boleh seperti itu. Artinya minimal dia memang betul-betul ya minimal 2 minggu lah gitu ya, dia menggunakan konsumsi biohesa untuk mengetahui memang biohesa ini bermanfaat bagi tubuhnya. Nah, kita kan enggak ya, ketika kita sakit pun kadang-kadang kita hanya mikir ini kesehatan kita nanti bisa pulih sendiri. Betul bisa, itu memang betul karena imunitas tubuh kita itu bekerja. Tetapi ingat, ketika imunitas kita itu pun turun, siapa yang akan memberikannya lagi Bang? Nah ini, kehebatan daripada biohesa itu yang kayak tadi Pak Jimmy bilang, dia meregenerasi sel, menambah angka kecukupan gizi, dan yang ketiga adalah menambah pasukan antibodi dalam tubuh ataupun imunitas. Nah itu sudah pasti, dan itu nggak bisa ditawar-tawar Bang. Nah itu nggak bisa ditawar-tawar bahwa dia meregenerasi sel, artinya tubuh manusia ini terdiri dari triliunan sel yang mati setiap hari, dan itu kalau mati dia harus diregenerasi ataupun diperbarui. Lalu yang kedua, angka kecukupan gizi. Tubuh kita ini membutuhkan gizi-gizi yang datangnya dari luar ya, tidak bisa dia menciptakan sendiri dari dalam tubuh, tidak, datangnya dari luar, baik itu buah-buahan, sayur-sayuran, protein, mineral, apapun itu yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, dalam biohesa ini sudah lengkap ya, sudah lengkap mineral, semua vitamin yang ada dari buah dan sayuran ya. Nah, juga ada karbohidratnya, ada lemaknya juga ada. Kenapa nggak ada? Buah itu ada juga yang mengandung lemak ya, kayak misalnya kayak alpukat ya. Terus glukosanya cukup nggak Pak? Cukup. Kenapa nggak cukup gitulah untuk penambah daya tahan ya, untuk daya tubuh kita itu pembakaran kan butuh glukosa ya ataupun gula. Ada di buah-buahan itu juga ada gula yang baik ya. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi nggak perlu khawatir ketika ada dalam satu rumah itu yang orang yang terkena asma. Yang penting kita sediakan aja dulu ya, sediakan saja dulu ya. Boleh juga kita minum itu untuk satu keluarga full semua gitu ya. Misalnya 1 galon, air galon itu kita teteskan sekitar sampai 20 tetes gitu ya untuk satu keluarga besar itu. Karena kan 19 liter ya, 19 liter galon itu ya, airnya itu 19 liter galon itu bisa dengan 20 tetes. Artinya kan cuma 1 liter itu 1 tetes ya Bang ya. Nah, dan itu tidak akan merubah bentuk apapun dan tidak akan merubah rasa apapun daripada air tersebut, dan satu keluarga itu bisa sehat semua. Ini yang pasti bisa dilakukan apabila ada yang terkena asma gitu Bang. Oke ya. Berarti kalau begitu sekarang untuk pendengar ataupun pemirsa yang sudah menyaksikan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Nala tadi ya, di musim penghujan ini nggak ada salahnya kalau langsung saja beli jamu tetes biohesa, kemudian teteskan di galon untuk sekeluarga. Ini insya Allah ya, stamina kita bisa terjaga ya. Oke, ini ada pertanyaan ya, Q&A yang masuk di call center kita.
langsung ke Bang Jimmy. Ya. Ini namanya Chloe di Binjai. Sama seperti kesayangan Bang Jimmy ya. Ya. Chloe juga ya. Oke, Assalamualaikum Pak. Saya ingin bertanya, ini seorang wanita umur 27 tahun, berapa minggu ini sering merasakan sesak dan tidak nyaman di dada. Nah, terus kemudian saya jadi takut apakah ini bisa dikatakan masalah pada jantung dan apakah bisa asma juga katanya. Ya. Banyak penyebab yang bisa membuat kita sesak napas atau nyeri di dada kita. Ini adalah gangguan di saluran pernapasan atau respirasi kita. Bisa karena ada penyumbatan atau penyempitan karena faktor lemak atau kita karena obesitas tubuh, bisa jadi juga karena kurang berolahraga. Kalau ini terjadi atau juga faktor kelelahan karena aktivitas-aktivitas yang mungkin kita lakukan selama ini begitu berat atau lebih daripada biasanya, itu bisa membuat kita sesak napas atau nyeri di dada. Untuk hal yang pastinya kita dapat kontrol ke dokter di mana kita percayai atau ke puskesmas untuk mencari tahu apa penyebabnya. Tetapi kalau ini hanya sesaat, kalau apalagi sudah dikatakan dari Ibu Chloe bahwa ini sudah semingguan ya, itu perlu memang dikontrol penyebabnya. Bisa jadi itu juga merupakan tanda-tanda bahwa kita bisa ada gangguan di pernapasan. Saya tidak bisa bilang asma, saya tidak bisa juga ada paru-paru atau tapi ini sudah pasti adalah gangguan pada saluran pernapasan. Ibu boleh mencoba atau menghubungi radio-radioan kerabat mitra kami atau apotek-apotek terdekat Ibu untuk mencari yang namanya jamu herbal biasa. Ibu konsumsi 5 tetes 3 kali sehari. Ini boleh dikombin dengan obat-obat dokter. Jadi ini kelebihan daripada jamu biasa. Jadi ketika kita minum biasa, tidak menjadi kontradiksi dengan obat-obat dokter yang sementara ini kita dalam proses pemulihan, ya kan? Tetapi biasa akan menjadi booster, mempercepat kinerja daripada obat dokter, dan biasa sendiri bekerja dengan caranya tersendiri sehingga membantu pemulihan daripada pasien. Jadi Ibu Chloe nggak perlu takut, minum konsumsi biasa 5 tetes 3 kali sehari, insya Allah Ibu akan merasakan respirasi atau pernapasan yang lebih plong. Iya, baik. Kemudian masih di Q&A juga ini ada yang bertanya juga. Meta di Jambi ya. Ini salam sehat Pak katanya. Salam sehat juga ya. Nah, beberapa minggu terakhir ini saya mengalami sesak nafas yang lumayan mengganggu ya. Dan gejala yang dialami yaitu menarik nafas terasa sangat pendek katanya ya. Rasa berat di tenggorokan bagian bawah dan membuang nafas kadang terputus-putus atau tersengal-sengal. Memang saya seorang perokok katanya. Oke. Dan beberapa minggu terakhir memang sering begadang ya. Kira-kira saya terkena gejala apa ya Pak? Terima kasih katanya. Ya, itu gejala gangguan pernafasan sebenarnya ya. Gangguan pernafasan ini apalagi perokok dan dia begadang. Karena kalau perokok terus dia begadang, terus dia minum minuman misalnya minuman keras, itu menyebabkan tubuhnya mengalami gangguan pernafasan. Itu sudah pasti Bang, ya, karena tubuh harusnya berhenti ataupun beristirahat. Dia pacu dengan bergadang, ya. Jantung itu pacunya cepat. Orang-orang yang kurang tidur itu pacu jantungnya lebih cepat Bang. Nah, pacu jantung cepat itu mempengaruhi ke sistem pernafasan kita. Tarikan nafas kita tidak ada iramanya. Harusnya iramanya tarik, buang. Tarik, buang. Nah ini enggak tarik, buangnya pendek. Gitu. Jadi kayak orang habis lari tidak beraturan, gitu ya, kayak dikejar maling. Ya, kalau dikejar maling itu belum pernah ya Bang ya? Belum, karena nggak ada maling. Karena kita bukan maling kan gitu, dikejar maling. Nah itu seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau orang yang habis begadang itu seperti itu. Makanya dibutuhkan waktu 7-9 jam tidur dengan cukup supaya jantung ini iramanya pas ya, karena jantung ini sangat mempengaruhi sekali untuk kepernafasan ya. Nah sebetulnya ini nggak ada gangguan apa-apa ya kalau misalnya pernafasannya terganggu seperti tadi yang Pak Meta apa? Mbak Meta ini dia perokok atau apa? Nah ini hanya paling hanya karena dia perokok satu, ya perokok. Karena perokok ini pasti mengganggu pernafasan, ya karena apa? Nikotin, tar, semua itu, ya dia ada di dalam saluran pernafasan.
ya. Dia seperti kayak selang, ada sumbatan-sumbatan lemaknya, ya, sehingga harusnya nafasnya lebih cepat, terus mengambil oksigen. Ini karena banyak sumbatannya dan faring ataupun saluran pernafasan kita karena ditimbuni oleh nikotin tar, itu kan jadi keras ya Bang. Iya. Nggak lentur. Nah, dia narik oksigennya itu jadi tidak lentur, ya. Lalu dicampur lagi dengan denyut jantung yang memang dia begadang. Udah makin selesai lah dia dengan saluran pernafasannya, ya. Nah, ini sebetulnya bisa aja diatasi ya dengan minum Bioesa. Tapi minum Bioesa pun kalau dia tetap aturannya dilanggar, tidur tidak 7 sampai 9 jam ya tetap nggak bisa, apapun nggak bisa Bang, ya kan? Kalau misalnya dia udah, Pak saya udah minum Bioesa 10 tetes lagi Pak. Iya, begadang tiap hari Pak. Tetap jalan. Rokok belum tidur belum berhenti gitu ya. Rokok lanjut. Rokok lanjut belum jadi mulut itu kalau tidur baru berhenti merokok. Nah, itu yang bahaya. Nah, ya, jadi tetap aja nggak bisa dibilang berfungsi Bioesanya. Tetap fungsinya nggak ada. Nah, kita juga punya aturan main, tidak ada pantangan, makanan ataupun apapun tidak ada pantangan memang. Tetapi kalau kita masih tetap dengan melakukan pola dan gaya hidup kita yang lama, ya tentu kita nggak akan pernah sehat apapun itu namanya, ya. Kalau penyakit asma belum tentu, karena si Mbak Meta ini indikasinya belum mengarah ke sana. Ya, belum mengarah ke sana, paling cuman gangguan pernafasan, ya, karena memang tadi tidurnya kurang, rokoknya terlalu banyak, ya, atau mungkin ya ada sedikit gangguan di pernafasan, tidak terlalu berat lah, ya, seperti itu Bang. Oke, jadi kalau bisa dibilang orang Medan itu percuma saja, perzuma ya. Iya, kalau minum kata biasa kalau masih tetap seperti itu polanya ya. Kan ada lagunya tuh ya, lagu Maluku Percuma ya. Oke, masih tersisa Q&A satu lagi, tapi jangan kemana-mana, pendengar dan juga pemirsa. Bagus, Bang Jimin dan juga Bang Nal akan kembali lagi tetap di Bincang Sehat Bioesa. Baik, kembali di Bincang Sehat Bioesa dan masih Bagus temani, dan kita masuk di sesi terakhir, tapi masih ada Q&A satu lagi dan kembali ke Bang Nal aja lagi. Ini karena kaitannya adalah ada yang tanya ini dari, ini orang Padang ini. Orang Padang. Undi Desi namanya. Undo. Salam sehat, kata Bioesa. Saya mau tanya nih, kalau saya naik tangga di kantor, kok napas saya jadi terasa seperti sesak ya, habis maraton gitu kan, dan kalau makan makanan pedas itu sering sendawa dan serasa seperti ada cairan yang mengalir di tenggorokan. Dan cairan ini rasanya panas gitu ya. Dan enggak jarang juga yang namanya saat cairan itu terasa mengalir di tenggorokan itu, terkadang dada juga terasa nyeri. Ya. Kenapa itu? Jadi kalau naik tangga itu memang kita kan membiasakan tubuh ini tidak berolahraga ya. Satu. Itu akan terasa sekali gitu ya, akan terasa sekali. Saya pun pernah mengalami hal itu ketika kami talkshow di salah satu radio di Bengkulu, ya, itu 3 lantai Bang, ya 3 lantai. Nah 3 lantai, jadi karena memang saya orangnya terbiasa dengan jalan pagi setiap hari, jadi nafas itu dan jantung itu terprogram dengan baik gitu ya. Jadi naik tangga tidak ada lift. Abang bisa bayangin ya, di Bengkulu itu kita mau talkshow di radio, ternyata itu radio ada di lantai 3, ya, ada di lantai 3. Ada waktu itu sales kita, terus dia, bos ini kuat nggak? Ngeremehin saya bilang gitu. Dia belum tahu. Dia belum tahu gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Akhirnya saya duluan gitu, terus kenapa kok lama? Wah, ternyata tangganya curam-curam, dia bilang. Iya, memang kalau kita naik tangga itu memang ada yang disebut dengan pacu jantung itu naik, Bang, ya. Karena kita istilahnya naik, hiking. Jadi itu mengeluarkan beberapa proses tenaga di dalam tubuh kita yang dipacu oleh jantung. Itu pasti berprosesnya seperti itu. Ya, kalau misalnya jalan datar nggak ada masalah, atau jalan menurun itu nggak ada masalah. Coba deh kita selalu kalau misalnya jalannya agak naik gitu ya, tangga atau nanjak naik gunung, itu pasti seperti itu, jantung itu agak terpacu. Tapi kalau turun udah nggak ada masalah sebetulnya, karena tidak ada yang diolah. Nah, orang yang tidak pernah berolahraga, tidak mengolah jantungnya berirama dengan baik, itu biasanya kewalahan. Karena biasanya iramanya itu kan pelan-pelan nih, jantung nih gini ya, duk 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 duk
tiba-tiba dia naik gini, duk. Nah, itu yang menyebabkan nafasnya kembang kempes, sehingga apa? Dada sakit ya, terus jantung tuh berdebarnya kencang gitu. Dan ganggu pernapasan, ganggu Bang. Itu kadang-kadang kita mau mengeluarkan dahak kalau sudah tiba di tempat itu, bah gitu ya, karena dada ini kayak sesak gitu, karena jantung itu mau ngembang loh Bang. Iya. Ngembang kempes ya, jangan dipikir jantung itu cuma segitu-segitu aja. Ya, kalau kita lari itu kembang kempes, tetapi dia berirama, ataupun kita jalan itu berirama. Sehingga kalau dia sudah dilatih seperti itu, apapun kita naikkan, apapun kita jalankan dengan misalnya lari, itu nggak ada masalah. Nah, iya. Tadi Ibu siapa namanya? Uni Desi ini kan kalau makan sering sendawa gitu ya. Nah, makanya makannya pelan-pelan Uni ya. Memang kalau orang Padang ini kalau udah masak memang luar biasa. Ya, apalagi kalau udah sambal-sambalan. Saya sendiri pun sering seperti itu. Sudah terkena sambal yang saya suka dan gemari, itu makan itu 2 kali lipat lebih cepat. Pengennya seperti itu karena apa? Lahapnya itu keterlaluan. Iya. Nah, itu bisa saja sendawa ataupun cegukan. Tiba-tiba begitu karena ya itu tadi ya, jantung pernafasan itu dalam makan itu ada polanya, ritmenya. Kalau ritmenya pelan, perlahan tapi pasti tidak akan menyebabkan sendawa ataupun cegukan. Ya, tapi kalau misalnya dicepet-cepet apalagi cabe, sambal, itu pasti Bang cegukan. Saya pun sering seperti itu dan itu sebetulnya tidak masalah. Tapi kalau sudah sampai terus sendawa, aroma pedasnya masuk ke paru-paru dan itu membuat perih, nah ini memang sudah keterlaluan ya. Jadi kalau Uni kalau makan itu juga pelan-pelan. Kita orang Indonesia memang makanannya itu adalah makanan-makanan yang super gurih dan nikmat. Apalagi kalau sambal ya, kalau orang kita Sumatera kalau belum ada ketemu namanya bumbu, rempah dan sambal itu belum makan ya. Belum itu nanti nasi itu sampai kuning ya Pak Jimmy ya. Iya. Belum berkuah katanya berlemak sekali itu belum makan gitu ya. Belum makan itu. Itu belum ada apa-apanya itu. Tapi kalau sudah ada bumbu karinya, ada pedesnya, ada kuning-kuningnya ya, ada berkuah lemak gitu. Wah. Dan itu bisa mempercepat kita makan. Ini yang berbahaya ya. Nah, tapi itu tidak jadi masalah sebenarnya Uni ya, nggak ada masalah, tidak merupakan satu penyakit, itu hal biasa dan lumrah dan ini hanya latihan saja. Ya, kayak tadi jantungnya dipacu saat dia naik tangga itu latihan ya. Lalu makan yang terburu-buru sendawa atau cegukan itu juga kita harus melatih, kita juga makan perlahan ya, jangan terburu-buru karena nggak baik juga ya, tidak sempurna ya digigit ataupun digilingnya makanan itu ke dalam tubuh ya Pak Jimmy ya. Pak Jimmy kita sering makan ya, oper kanan oper kiri masuk tendang gitu ya, gol gitu ya. Nah, cepat-cepat itu nggak baik karena sistem pencernaan, metabolisme dalam tubuh pun bisa terganggu karena masih terlalu keras gitu ya. Apalagi kalau saya makan mie itu kadang-kadang nggak saya gitu, cepet banget gitu ya. Kalau sama Pak Jimmy kita sering lomba-lomba tuh ya kalau makan kayak gituan. Soalnya dia memang penghasil mie kan. Ini orang Sumatera Barat juga nih ya, orang Sumatera Barat, orang Padang juga yang terkenal dengan makanan-makanan rendang ya. Seperti itu Bang. Berarti ada satu kesalahan yang dibuat sama Uni Desi Bang. Nggak nawar-nawarin kita. Nah, itu dia. Coba makan nggak ajak-ajak kita deh. Nah. Coba kalau ajak-ajak kita, nggak akan kayak gitu. Nggak akan kayak gitu, nggak akan pedas kemana-mana. Oke, Bang Jimmy, pesan yang bisa Bang Jimmy sampaikan dari bincang chat kita di hari ini terkait dengan tema bahasan kita tadi mengenai asma deh. Ya, terima kasih Bang Bagus. Jadi ketika kita menghadapi satu penyakit, terutama yang sebagaimana topik kita adalah kita memiliki asma atau gejala asma, maka kita tidak boleh putus asa bahwa percayalah memang asma ini adalah satu penyakit jangka panjang, tetapi kita bisa mengurangi efek daripada asma itu atau serangan daripada asma itu dengan cara apa? Ya, dengan cara hidup dengan pola hidup yang teratur. Kita kalau bisa rutin berolahraga sehingga respirasi atau jantung atau paru-paru kita bekerja dengan baik, ya kan? Kemudian kita berusaha pagi hari bangun lebih awal supaya kita bisa menghirup udara yang segar. Kemudian ketika ada terjadi serangan asma, kita senantiasa harus selalu menyiapkan inhaler ya, yang bisa membantu kita seketika ketika itu terjadi. Dan perlu diketahui nutrisi yang sehat bagi tubuh kita dapat membantu untuk mengendalikan serangan daripada asma ini ya. Ya, dari mana kita dapatkan nutrisi? Dari buah dan sayur. Buah dan sayur sudah ada dalam kemasan yang praktis saat ini, yaitu jamu tetes biasa
bisa Bapak Ibu dapatkan di radio-radio yang bermitra dengan kami, atau bisa Bapak Ibu juga dapatkan di apotek-apotek yang terdekat dengan rumah Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mendapatkannya atau susah mendapatkannya, Bapak Ibu dapat menghubungi call center kami di 0811 8400 881, atau saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu dapat menghubungi call center kami 0811 atau link di bawah ini 0811 8400 881, dapat menghubungi kami akan mengarahkan Bapak Ibu ke tempat-tempat yang terdekat dengan rumah Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi bersama biasa selalu ada harapan dan selalu ada solusi yang terbaik bagi kesehatan Anda. Oke, Bang Nala, kita nggak lupa juga mengucapkan terima kasih nih buat radio-radio yang telah bermitra dengan kita di Bincang Sehat biasa ini. Ya, jadi terima kasih untuk radio-radio streaming mitra kami, yaitu Radio Kos FM di Kuningan, ya, Radio Gaya Banjar, Radio El Sanda Jatibarang, Radio GSP Pamanukan, Radio LDT Jambi, Radio Mestong Jambi, Radio Gita Lestari Brebes, ya, Radio Saburai Lampung, Radio Prima Cilacap, Radio Gema Sonata Cirebon, Radio Reza FM Pasaman Sumatera Barat, Radio Top FM Padang Panjang, ya, Sumatera Barat, Radio AFB Kupang, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Radio Kalista Perbaungan Sumatera Utara, Radio Bujang Salim Lok Sumawe Aceh, Radio Badratun Sigli Aceh, Radio Lauser Kota Cani Aceh Tenggara, Radio Anugrah FM, ya, Huta Ginjang Tapanuli Utara, Radio Cimaja Rantau Perapat, Radio Suara 5 Luhak Rokan Hulu, Radio BBC FM Bagan Batu Rokan Hilir. Jadi bisa didapatkan di radio-radio mitra kami, dan seluruh pendengar yang sudah mendengarkan, kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi Anda dalam mendengarkan streaming kami pada hari ini. Oke, terima kasih Bang Jimmy, Bang Nala. Ya, terima kasih Bang Bagus. Tentunya di Bincang Sehat biasa. Jadi jangan pernah kata ada putus asa ya, tapi dengan biasa harapan selalu ada. Ketemu lagi nanti di Bincang Sehat biasa minggu depan. Bagus, Bang Jimmy dan Bang Nala pamit dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.